Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini biidnihi subhanahu wa ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita di sore hari ini, kajian risalah karya Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahmatullahi ta'ala alaihi, yang bernama Jinayatu At-Tamayyu' 'alal Manhaj As-Salafi. Naam, Jinayatu At-Tamayyu' 'alal Manhaj As-Salafi. Kejahatan sikap At-Tamayyu', sikap tamyi' terhadap manhaj as-salaf. Naam. Setelah sebelumnya kita masih muqaddimah, mempelajari tentang istilah dari judul risalah Syekh Ubaid ini tadi. Mempelajari judul dari risalah beliau ini kata per kata. Nah, dan terakhir kita mendapatkan faidah dari kalam dan penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala tentang makna at-tamyi'. Tentang makna at-tamyi', yaitu sikap lembek yang ada pada diri barakallahu fikum para diri ahlul bid'ah dan ahlul batil, seperti pada Adnan Ar'ur, Abul Hasan Al-Ma'ribi, yang bisa merangkul semua kalangan dan bisa merangkul sekian ahlul bid'ah dan ahlul batil untuk mereka bisa bertawun dengannya. Barakallahu fikum. Dan pada sebelumnya Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala juga menjelaskan ada beberapa para ulama memang tidak membedakan antara akidah dan manhaj. Namun beliau sendiri dan beberapa ulama yang lainnya membedakan tentang akidah wal manhaj. Nah, karena memang pada prakteknya ada di kalangan hizbiyun dan juga kalangan tablighiyun menyatakan ana salafi, tapi manhajnya ana adalah manhaj ikhwani. Ana salafi, tapi manhajnya ana adalah manhaj tablighi. Ana salafi, tapi manhaj ana adalah manhaj hizbi dan yang lain sebagainya. Kata Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala, farraqu bainal aqidati wal manhaj lit-tala'ub. Mereka membedakan antara akidah dan manhaj. Apa tujuannya? Lit-tala'ub, untuk mempermainkan akal as-salafiyun. Nah, untuk mempermainkan akal as-salafiyun, dan ini beliau sebutkan termasuk hiyal al-hizbiyah was-siyasiyah. Termasuk hilah, tipu muslihat kaum hizbiyah, kaum politikus. Yang syubhat ini, perbedaan antara akidah dan manhaj,
disebarkan oleh kelompok-kelompok menyimpang di masa ini seperti Jama'atut Tabligh dan Ikhwanul Muslimin. Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala juga ditanya tentang perbedaan farqun bainal aqidati wal manhaj. Perbedaan antara akidah dan al-manhaj. Maka beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan yaqulu fi jawabihi, beliau menyatakan dalam jawabannya, al-aqidatu hiya ma yajibu 'alal mar'i i'tiqaduhu fillahi 'azza wa jalla wa fi ma jaa'a min 'indihi wa ma ja'at bihi rusuluh. Akidah itu, kata beliau, adalah segala hal yang wajib bagi seorang hamba untuk i'tiqaduhu, untuk meyakininya, fillahi azza wa jal, pada zatnya Allah jalla wa ala, wa fi ma jaa'a min 'indihi, dan segala berita yang datang darinya, yakni dari Allah azza wa jal, wa ma ja'at bihi rusuluh, dan semua kabar dan berita yang dibawa dan diemban oleh para rasulnya. Wa amudu dzalika wa mulakhisuhu arkanul iman sittah. Yang menjadi tonggak atau menjadi tiang penopang dan secara ringkasnya adalah arkanul iman, itu akidah. Nah, ringkasnya ialah arkanul iman as-sittah, 6 rukun iman. Allati hiyal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang terdiri dari rukun iman yang 6 terdiri dari al-imanu billah, iman kepada Allah, kemudian para malaikat, kemudian kitab-kitab suci, dan kemudian beriman kepada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman kepada hari akhir, serta iman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Sekali lagi ya ikhwan, ini masih membahas tentang makna judul kitab yang sedang kita pelajari. Kebetulan kita mempelajari tentang potongan judul kitab ini yang bagian akhir, yaitu Al-Manhaj As-Salafi. Al-Manhaj As-Salafi. Makanya di sini apa? Diulas oleh para masyayikh dan para ulama tentang Al-Manhaj As-Salafi. Atau kata-kata Al-Manhaj. Ini masih kata apa? Kata Al-Manhaj. Nah, sementara Syekh Rabi tadi sudah memaparkan, sebagian ulama ada yang menyamakan, ada pula yang membedakan antara manhaj dan akidah. Begitu pula bagaimana pemaparan beliau terkait perbedaan yang dilakukan oleh kelompok hizbiyun dan apa konsekuensinya. Baik, kemudian di sini Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala menyebutkan bahwa akidah itu adalah perkara yang wajib untuk diyakini oleh seorang hamba. Penopangnya atau secara ringkas yaitu rukun iman. Kemudian kata beliau, "Tsumma ma yatba'u dzalika mimma yajibu 'alal muslimi i'tiqaduhu." Kemudian perkara-perkara lain yang wajib untuk diyakini oleh seorang muslim yang mengikuti rukun iman tersebut. Wa annahu haqqun wa sidqun min akhbaril ghaib. Dan bahwasannya berita-berita tersebut berita yang benar, berita yang jujur. Nah, dari berita-berita ghaib yang memang harus diyakini. Kahudutsil fitan allati akhbara Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti akan terjadinya berbagai fitnah yang telah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa akhbaru man madha minan nabiyyin wal mursalin, dan berita dari kaum
atau dari kalangan para nabi dan para rasul yang telah terdahulu, para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sawa'un ma kana minha fil kitabi aw sunnah. Nah, entah yang disampaikan di dalam Al-Qur'an maupun yang disampaikan di dalam As-Sunnah, wa ahwalul barzakh, dan juga tentang keadaan barzakh. Ini memang bukan rukun iman, ya, atau iman kepada hari akhir. Nah, itu secara global. Tetapi ahwalul barzakh nanti dijelaskan pula oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka secara rinci. Min na'imil qabr wa adzabihi, berupa kenikmatan barzakh, kenikmatan kubur ataupun azab kubur, wa ma yajri fil qiyamah al-kubra min nasbil haud wal mizan was sirat wa ghairi dzalik. Dan segala peristiwa yang terjadi pada kiamat besar nanti, nah, berupa kejadian hamba-hamba Allah yang datang di telaganya Nabi Muhammad alaihissalam, atau peristiwa al-mizan, ditimbangnya amalan dan juga hamba-hamba Allah Jalla wa Ala, dan demikian pula peristiwa as-sirat dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat yang lainnya. Ini tercakup dalam kalimat atau kata al-aqidah. Tercakup dalam kata al-aqidah. Kemudian Syekh Ubaid melanjutkan, wa amal manhaju fahuwa taqriru usulid dini wa furu'ihi. Adapun manhaj fahuwa taqriru usulid din wa furu'ihi, pengakuan seorang hamba terhadap prinsip-prinsip ad-din dan juga perkara-perkara cabang dalam agama ini. Al-manhaj, manhaj itu ialah, kata Syekh Ubaid, huwa at-tariq alladhi yuqarriru bihil mar'u usul ad-din wa furu'ahu. Manhaj itu adalah at-tariq, jalan atau metode yang diyakini dan diikuti oleh seorang hamba di dalam barakallahu fikum mengimani atau meyakini perkara prinsip-prinsip dan perkara-perkara cabang dari agama ini. Nah, ini adalah manhaj, metode, cara seorang hamba di dalam beragama. Cara seorang hamba barakallahu fikum di dalam menjalani usuluddin wa furu'ih. Fa in kana hadha at-tariqu muwafiqan lil kitab was sunnah wa sirati salafis salih fahuwa manhajun haq. Apabila jalan ini atau metode tersebut yang ditempuh oleh seorang hamba tadi itu selaras atau sesuai dengan bimbingan Alkitab was sunnah dan sirah salafus salih dan cara dan bimbingan salafus salih, barakallahu fi, fahuwa manhajun haq, maka manhaj tersebut adalah manhaj yang hak. Wa in kana mukhalifan lidzalik, tetapi kalau metode yang ia pakai, jalan yang ia lalui mukhalifan lidzalik, menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi as-sunnah, menyelisihi pula barakallahu fikum sirat as-salafis salih, sirah atau menyelisihi bimbingan salafus salih, fahuwa manhajun fasik. Maka manhaj tersebut adalah manhaj yang fasik karena menyelisihi prinsipnya, menyelisihi Al-Qur'an, sunnah dan bimbingan generasi salaf. Wal Islamu mu'allafun min hadhihi, maka agama Islam itu terdiri dari hal-hal ini: sihatul mu'taqad, wa salamatul manhaj, wa sadadih, fala yanfakku ahaduhuma 'anil akhar. Maka agama Islam itu terdiri dari hal-hal ini. Terdiri dari dua perkara ini, sihatul mu'taqad, ya, bersihnya akidah, dan selamatnya manhaj serta lurusnya cara beragama seseorang. Fala yanfaku ahaduhuma 'anil akhar, maka satu sama lain tidak bisa dipisah. Satu sama lain, akidah enggak bisa dipisah dari manhaj, yang manhaj juga tidak bisa dipisah dari akidah.
Kemudian kata Syekh Ubaid melanjutkan, faman fasada manhajuhu fasiku anna hadza nabi'un min fasadi aqidatihi. Barang siapa yang rusak manhajnya, maka percayalah bahwa kerusakan manhaj tersebut nabi'un min fasadi aqidatihi, itu bersumber dari rusaknya akidah dia. Jadi kerusakan akidah itu bisa menyebabkan kerusakan manhaj. Kerusakan manhaj seseorang itu bisa dipastikan, kata Syekh Ubaid, itu berasal dari rusaknya akidah dia. Fa'idha istaqamatil aqidatu 'ala al-wajhi sahih, istaqama kadzalikal manhaj. Tapi sebaliknya, kalau akidah seseorang itu istiqamah, betul-betul dibangun di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah ala wajhi as-sahih, ya, meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang benar, yang tepat, barakallahu fikum, istaqama kadzalikal manhaj, maka manhaj dia pun insyaallah juga akan lurus, bagus. Fal khawarij fasada manhajuhum li fasadi aqidatihim, maka kelompok sesat dan menyimpang khawarij manhajnya rusak, manhajnya hancur. Apa sebabnya? Li fasadi aqidatihim, karena kerusakan akidahnya. Kerusakan akidah itu menjadi penyebab apa? Rusaknya manhaj. Maka rusaknya manhaj itu bersumber dari rusaknya akidah. Insyaallah bisa dipahami ya. Anak ulang. Kata Syekh Ubaid, faman fasada manhajuhu, barang siapa yang rusak manhajnya, fasiku anna hadza nabi'un min fasadi aqidatihi. Barang siapa yang rusak manhajnya, barakallahu fikum, fasiku, maka yakinlah bahwasanya kerusakan tersebut nabi'un, bersumber, berawal dari kerusakan akidah. Tadi beliau sebutkan contohnya al-khawarij. Al-khawarij fasada manhajuhum li fasadi aqidatihim. Maka khawarij itu rusak manhajnya. Apa sebabnya? Ya karena akidahnya rusak. Li'annahum i'taqadu istihlala dima'i ahlil kabair. Fasawwahum qatlahu wa qitalahu. Karena mereka meyakini halalnya darahnya ahlul kabair. Karena khawarij, barakallahu fikum, memandang halalnya apa? Memandang halalnya darahnya kaum muslimin. Kaum muslimin para pelanggar dosa besar. Orang-orang yang melanggar dosa-dosa besar. Fasawwahum. Sehingga mereka menyamakan qatlahu wa qitalahu. Diperangi dan dibunuh. Wal khuruj 'ala al-hukam. Ya. Al-usa al-fasik au fusaq istahalul amwal wad dima. Menghalalkan untuk memberontak kepada pemerintah karena mereka anggap pemerintah sudah kafir. Apa sebabnya? Ya karena mereka samakan. Mereka samakan al-kabair, semua para pelaku dosa besar itu kafir. Al-usa al-fusaq. Ya. Para pemerintah yang bermaksiat, para pemerintah yang fasik, mereka anggap kafir. Halal untuk diturunkan, halal untuk dikudeta, halal untuk diberontak. Istahalul amwal wad dima. Mereka menghalalkan harta dan menghalalkan darah. Walihada qala man qala min ahli ilmi bi annahum kuffar. Makanya oleh karena itu para ulama di antara mereka ada yang menyatakan bahwasanya khawarij itu bukan bagian dari Islam. Mereka adalah kuffar. Nah. Baik. Kemudian berikutnya ya ikhwan, barakallahu fikum. Kita sudah mempelajari makna dari kata jinayah. Juga kita telah mempelajari makna dari kata at-tamyi' atau tamayyu'.
Dan manhaj juga barusan kita mendapatkan penjelasannya dari Syekh Rabi' dan juga Syekh Ubaid Al-Jabiri. Kemudian berikutnya kita memasuki kata yang terakhir, yaitu as-salafi. Kata as-salafi, jinayatu at-tamyi' atau tamayyu' ala al-manhaj as-salafi. Nah, as-salafi, apa itu makna dari kata as-salafi? As-salafi tentunya diambil dari kata as-salaf. Nah, dan memang istilah as-salaf, barakallahu fikum, istilah as-salaf sendiri memang ada asalnya secara syar'i. Kata as-salaf memang ada asalnya secara syar'i. Maksudnya apa? Memang dalam syariat kata salaf itu disebutkan. Nah, dan dipahami maksud dan maknanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah radhiyallahu anha kama fi as-sahihain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada putri beliau, Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih beliau berdua rahimahumallah. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan wattaqillaha wasbiri. Naam, fa inna ni'mas salaf ana laki. Bertakwalah engkau wahai putriku, wasbiri dan bersabarlah. Bertakwalah engkau serta bersabarlah. Fa inna ni'mas salaf ana laki. Karena sesungguhnya sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Baik. Demikian pula ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Makna dari istilah as-salafi juga dijelaskan oleh al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Utsman Az-Zahabi. Naam. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Siyar A'lamin Nubala juga menjelaskan makna as-salafi. Beliau menyatakan as-salafi man kana ala madhhabis salaf. As-salafi man kana ala madhhabis salaf. As-salafi adalah siapa saja yang berada di atas mazhab as-salaf. As-salafi yaitu siapa saja yang berada di atas mazhab salaf atau mengikuti mazhabus salaf. Was-salafu wal murad bihim as-salafus salih. Sementara kata as-salaf sendiri yang dimaksud dengannya ialah, yang dimaksud dengan kata as-salaf sendiri adalah as-salafus salih, yaitu adalah as-salafus salih. Siapa as-salafus salih? Wahumus sahabah, kata al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, yaitu para sahabah radhiyallahu anhum wa man ba'dahum min ahlil qurunis thalathatil mufaddalatil masyhudi lahum bil khairiyah, yaitu para sahabat dan generasi yang datang setelahnya dari kalangan tiga generasi utama yang dipersaksikan dengan kebaikan. Yang dipersaksikan tiga generasi tersebut dengan kebaikan. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi ta'ala alaihi, beliau menyatakan as-salafu hum ahlul qurunis thalathah. Hum ahlul qurunis thalathatil ladhina syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khair. Salaf yang dimaksud ialah, kata beliau, adalah ahlul qurunis thalathah, yaitu generasi atau tiga generasi pertama
umat ini, alladzina syahida lahum Rasulullah, yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau persaksikan bil khair, dengan kebaikan. Beliau persaksikan dengan kebaikan dalam sabda beliau. Kemudian Syekh Albani rahimahullahu taala melanjutkan, al hadithul mutawatir al mukharraj fi sahihain wa ghairihima an jama'atin min as-sahabah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Demikian pula hadis yang sangat mutawatir. Ya, hadis yang sangat mutawatir. Artinya diriwayatkan dari sekian banyak jalan. Diriwayatkan dari sekian banyak as-sahabah. Al-mukharraj fi sahihain, yang dikeluarkan dalam kitab as-sahihain, Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. Wa ghairihima, dan selain dua kitab sahih tersebut. An jama'atin minas sahabah, dari sekian kelompok atau sekian banyak para sahabah dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang berada di generasiku. Tentunya yang dimaksud adalah generasi beliau yang beriman terhadap beliau dan meninggal di atas keimanannya. Beriman kepada beliau, mengimani kerasulan beliau, dan wafat di atas keyakinan tersebut. Supaya apa? Supaya terbedakan dengan orang-orang yang hidup di masa beliau tetapi dari kalangan musyrikin. Barakallahu fikum. Atau yang selainnya. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya, yaitu generasi kedua. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya. Haula'il qurunus salasah. Haula al-qurun as-salasah. Barakallahu fikum. Syahidu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khairiyah. Fas-salafiyatu tantami ila hadzal salaf. Naam. Maka tiga generasi tersebut adalah generasi yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan. Pada ucapan beliau, khairun nas, sebaik-baik generasi. Khairun nas qarni, sebaik-baik generasi adalah pada generasiku, yaitu generasi siapa? Para sahabah. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi yang kedua, berikutnya generasi para tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian beliau ulang yang kedua kalinya, yaitu generasi ketiga, yakni atba'at tabi'in. Fas-salafiyatu tantami ila hadzal salaf, maka istilah as-salafiyah itu bersandar atau dinisbahkan kepada apa? Generasi salaf ini. Tiga generasi utama ini yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah SAW sebagai generasi terbaik. Was-salafiyun yantamuna ila haula'is salaf, dan as-salafiyun itu menisbahkan diri mereka semuanya kepada generasi as-salaf sebagai pengikut generasi as-salaf yang menghidupkan kembali bimbingan dan ajaran generasi as-sahabah, generasi at-tabi'in, generasi atba'ut tabi'in. Ini adalah as-salafiyun. Nah, demikian selesai penukilan dari Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi taala alaihi rahmatan wasi'atan juga ditanya tentang apa itu as-salafiyah. Naam. Ma hiya as-salafiyah wa ma ra'yukum fiha? Wahai Syekh, apa sih itu istilah as-salafiyah? Dan bagaimana pandangan Anda terhadap istilah as-salafiyah tersebut? Maka beliau menyampaikan jawabannya, as-salafiyah, kata beliau, nisbatun ila salaf. Kata as-salafiyah itu merupakan penisbahan, penyandaran kepada generasi as-salaf. Was-salafu
hum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan salaf itu adalah para sahabatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Wa a'immatul huda min ahli al-qurun ats-tsalatsatil ula radhiyallahu anhum bil khair. Sahabat dan juga para a'immah dari kalangan 3 generasi utama radhiyallahu anhum yang telah diprestasikan dengan al-khair, dengan kebaikan. Tadi pada sabda Rasul alaihi salatu wasalam, khairun nas. Yang disebut siapa? 3 generasi, sahabat, tabi'in dan juga atba'at tabi'in. Fi qaulihi khairun nasi qarni. Diprestasikan kebaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam sabda beliau, kata Syekh Ibn Baz, khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasiku adalah sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya. Tsumma yaji'u aqwamun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah. Tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu. Kemudian datanglah sekian kaum yang persaksiannya itu melampaui sumpahnya. Wa yaminuhu syahadatahu. Dan ada juga yang sumpahnya itu mendahului persaksiannya. Nah, ini sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Artinya apa? Yang jadi titik tekan pada hadis ini adalah 3 generasi utama yang dipersaksikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, barakallahu fikum, dengan kebaikan. Ini jawaban Syekh Abdul Aziz rahimahullahu taala. Beliau juga menyatakan as-salafiyun jam'u salafi. Salafiyun, kata as-salafiyun itu adalah kata jamak dari salafi. Seorang salafi maksudnya ialah apa? Seorang pengikut salaf. Nah, nisbatun ila salaf merupakan nisbah atau penyandaran kepada generasi as-salaf. Waqad taqaddama ma'nahum, dan telah berlalu penjelasan tentang maknanya, makna as-salaf. Wa humul ladzina saru ala manhajis aw minhajis salaf. Jadi as-salafiyun ialah orang-orang yang berjalan di atas manhaj dan metodenya generasi salaf di dalam beragama, berjalan di atas pemahaman mereka, berjalan di atas bimbingan mereka. Al-ittiba' lil kitabi was sunnah wa da'wati ilaihima wal amal bihima fakanu bidzalika ahlus sunnati wal jamaah. Al-ittiba' mengikuti atau bersikap ittiba' barakallahu fikum terhadap Alkitab dan sunnah, serta mengajak kaum muslimin kembali kepada ajaran salaf tersebut, wal amal bihima, dan mengamalkan keduanya, mengamalkan Al-Quran dan sunnah. Fakanu bidzalika ahlus ahlas sunnati wal jamaah, sehingga dengan sikap mereka tersebut, sikap ittiba'nya terhadap Al-Quran dan sunnah, mendakwahkan Al-Quran dan sunnah, serta mengamalkan keduanya di bawah arahan dan bimbingan as-salafus salih, maka dengan itu mereka menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Nah, barakallahu fikum. Selesai penukilan dari Syekh Abdul Aziz rahimahullahu taala. Ini ada faedah pula dari Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala. Ada faedah dari Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala. Beliau menyatakan as-sunnatu hiya as-salafiyah. As-sunnatu hiya as-salafiyah. Sunnah adalah as-salafiyah. Sunnah
merupakan as-salafiyah. Sementara kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, as-sunnah hiyal Islam wal Islam huwa as-sunnah. Islam adalah sunnah atau sunnah adalah Islam dan Islam adalah sunnah. Di sini Syekh Ubaid menyatakan as-sunnah hiya as-salafiyah. Sunnah ya as-salafiyah itu manhaj salaf, dakwah salaf, manhaj yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam yang dipahami dan diamalkan dan dipegangi oleh generasi salaf itu adalah as-salafiyah, yaitu apa? Ya ajaran Rasul alaihi salatu wasallam. Ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yaitu as-sunnah. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tepat jika atau benar jika disimpulkan fas-salafiyatu fil haqiqati hiyal Islam. Nah, as-salafiyah itu adalah Islam dan Islam adalah as-salafiyah. Barakallahu fikum. Was-salafiyatu kata Syekh Ubaid rahimahullahu taala, lam yu'assisha ahadun minal bashar. Sementara as-salafiyah tidak didirikan oleh siapapun dari kalangan umat manusia ini, enggak ada pendirinya. Hiya min indillah. As-salafiyah itu memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sama, as-sunnah datang dari Allah Jalla wa ala. Wal Islam itu juga datang dari Allah Tabaraka wa taala. Hiya min indillah. As-salafiyah itu datang dari Allah, wahyunya Allah. Isinya adalah ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu Islam. Ja'a biha an-nabiyyun wal mursalun. Sampai kata Syekh Ubaid, as-salafiyah itu adalah ajaran yang dibawa dan diemban oleh an-nabiyyun, oleh para nabi, wal mursalun, dan diemban oleh para rasul. Sehingga para nabi dan para rasul dari masa dahulu, barakallahu fikum, itu membawa dakwah as-salafiyah. Pijakannya sama dengan dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Bahkan Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullahu taala juga menyebutkan dalam kitabnya beliau Hakikatul Manhajis Salafi, beliau menyatakan disebutkan bahwasanya ad-da'wah salafiyah itu kapan adanya, kapan mansya'nya, kapan dimulainya? Dimulainya sejak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Nah, sejak apa? Sejak adanya taklif. Sejak adanya taklif, beban syariat yang dipikul, yang diemban oleh manusia. Itu as-salafiyah. Barakallahu fikum. Nah, di sini Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala, hiya min indillah ja'a biha an-nabiyyuna wal mursalun. Dakwah salafiyah itu datang dari Allah, yang dibawa oleh para nabi dan dibawa oleh para rasul. Fas-salafiyatu lam yu'assisha ahadun. Dakwah salafiyah itu tidak didirikan oleh siapapun. Enggak ada yang mencetuskannya pertama kali, enggak ada. Karena memang datang dari Rabbul Alamin. Wa innama hiya min indillah. Dakwah salafiyah itu, barakallahu fikum, datang dari sisi Allah. Li'anna sunnata wahyun min Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sunnah itu merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Najm, Allah Jalla wa'ala menyatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa. Yaitu Nabi Muhammad alaihissalam, wa ma yantiqu 'anil hawa, tidak berbicara dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang keluar dari beliau kecuali apa? Wahyun yuha. Wahyu yang disampaikan kepada beliau alaihissalatu wassalam. Selesai penukilan dari Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Ini berikutnya juga ada penjelasan dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi ta'ala alaihi, di mana beliau menyatakan ad-da'watus salafiyyatu innama hiya da'watul islamil haq. Dakwah salafiyah merupakan dakwah Islam yang benar.
kama anzalallahu ta'ala ala khatimi rasulihi wa anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Islam yang Allah turunkan kepada penutup Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Penutup Nabi dan penutup Rasul. Memang dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam adalah dakwah as-salafiyah. Persis seperti yang disebutkan oleh Syekh Ubaid walaupun beda redaksi. Ya kan? Dakwahnya Nabi, dakwahnya Rasul. Nabi Muhammad alaihissalam juga tidak membawa dakwah yang baru kecuali memang dakwah yang beliau bawa adalah dakwah yang sudah diemban oleh para nabi dan para rasul sebelum beliau. Nah, sehingga dakwahnya Rasul adalah dakwah as-salafiyah dan dakwah salafiyah barakallahu fikum adalah dakwah yang diemban pula oleh para nabi dan para rasul sebelum-sebelumnya. Fallahu wahdahu subhanahu wa ta'ala huwa muassisuha wa musyarri'uha. Allah sematalah yang muassisuha, yang mendirikannya, wa musyarri'uha, yang mencetuskannya pertama kali. Wa laysa li ahadin minal bashar kainan man kana an yadda'i ta'sisaha wa tashri'aha. Dan tidak ada seorang manusia pun, siapapun orangnya, setinggi apapun kedudukannya, yang mampu dan mengklaim dia sebagai pendiri dakwah as-salafiyah. Yang mengklaim bahwasanya dialah yang pertama kali membawa atau mencetuskan dakwah as-salafiyah. Enggak ada. Karena memang dakwah salafiyah itu datang dari Allah Jalla wa'ala. Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, wa hatta an-nabiy al-akram Muhammad salawatullahi wassalamu alaihi, sampai Nabi pun alaihi salatu wassalam. Ya, sampai Nabi alaihi salatu wassalam sekalipun barakallahu fikum. Ya, beliau tidak bisa mengklaim. Ya, tidak bisa mengklaim bahwasanya beliau sebagai pendiri dakwah as-salafiyah. Nah, memang dakwah salafiyah datang dari Allah tabaraka wa taala. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama dan para masyayikh tentang makna as-salafiyah. Nah, sehingga ya ikhwan barakallahu fikum, jinayatu at-tamayyu' 'alal manhaj as-salafi ini maknanya adalah kejahatan, ya. Kejahatan sikap at-tamyi', sikap lembek, ya. Sikap yang memperlonggar hukum agama. Ya, hukum agama sudah apa? Sudah lurus. Tapi Habul Hasan milih apa? Milih afyah. Pengen diperlonggar lagi. Ya. Enggak mau lurus. Ya. Dilonggarkan lagi. Maka ini sikap kejahatan terhadap manhaj as-salafi, manhajnya kaum salaf. Manhajnya para pengikut sahabah. Manhaj as-salaf, ya. Manhaj dakwahnya Nabi dan para Rasul. Jadi sikap tamayyu' itu merupakan apa? Merupakan kejahatan terhadap dakwah apa? Dakwahnya para Nabi dan para Rasul. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, risalah ini risalah yang berisi tanya jawab. Tanya jawab dari penanya yang diajukan kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala. Kita coba membaca barakallahu fikum pertanyaan beserta jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali risalah ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fahadhihi al-maddatu hiya ibaratu majmu'atin min al-as'ilati 'uridat ala fadilati syekhina Abi Abdul Aziz Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri waffaqahu Allah. Naam. Fatafaddal hafizahullah wa ra'ahu bil ijabati 'alaiha. Fasyakarallahu lahu juhdahu wa jihadahu. Nah, ini nampaknya kalimat dari pembawa acara. Nah, pada
muhadarah tersebut. Yani ini ada muhadarah berisi tanya jawab. Nah, yang kemudian ditranskrip ulang. Baik. Pertanyaan pertama, as-su'alul awwal yata'allaqu ba'dul mumayyi'in lil manhaj as-salafi 'inda munasahatihi bi'adami mujalasatil ahzab kal ikhwanil muslimin wa tabligh bi anna hadzal manhaj huwa manhaj samahati Syekh Ibn Baz mujalasatu kullin nas. Fahal hadha huwa manhaj samahati Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala? Nah. Pertanyaan pertama ini berkaitan dengan beberapa orang-orang yang bersikap lembek terhadap manhaj as-salafi, bersikap bermudah-mudahan. Nah, bersikap bermudah-mudahan terhadap manhajus salaf. Ketika dinasehati bi'adami mujalasatil ahzab. Ketika dinasehati untuk tidak bergaul dan duduk dengan ahzab, ahlul hizbiyah, ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Nah, disebutkan di sini contohnya siapa ahlul bid'ah dan ahlul ahwa yang dimaksud? Kal ikhwanil muslimin wa tabligh, jelas berarti. Ya, jelas. Bahwasannya yang dimaksud adalah ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, ikhwan al-muslimin. Dan juga jama'atut tabligh. Nah, mereka berargumen, beralasan, ya, berargumen dan beralasan anna hadza al-manhaj huwa manhajus samahati Syekh Ibn Baz. Bahwasanya manhaj seperti ini adalah manhajnya samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Nah, ya, Syekh bin Baz ya duduk dengan semua orang. Ya, sementara dia sendiri duduk dengan siapa? Dengan ikhwan muslimin, jamut tabligh, dengan sururiyin, dengan kutubiyin, dengan bannaiyin. Kalau dinasehati, ini alasannya mereka. Beralasan atau berargumen seperti ini loh manhajnya Syekh bin Baz. Kayak gini manhajnya Syekh. Nah. Jadi mereka beranggapan bahwasanya Syekh bin Baz juga juga duduk dengan semua orang sampai duduk dengan ahlul bidah dan ahlul ahwa sekalipun. Nah, maka beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan menyampaikan jawabannya, al-jawabu alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi Adam ajma'in sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Beliau menjawab, fa innal jawaba ala hadha as-su'ali yastad'i minna bayanu umurin iddah. Jawaban dari pertanyaan ini memaksa kami atau mendorong kami untuk menyampaikan beberapa poin penting. Menyampaikan beberapa poin. Awal al-amr atau amrul awal. Poin pertama ialah samahatul walid al-imam al-athari al-allamah al-syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Imamun jahbad. Alimun wa alimun qawi. Rasikhun fil manhaj rusukhan azima. Walirusukhihi fil manhaj wa rusukhihi fil ilm asy-syar'i. Nah. Wa salabatihi fil haqqi fa innahu yahabuhu kullu ahad. Fa innahu yuwaqiruhu ahlus sunnah wa yahabuhu ahlul bid'ah. Nah. Perkara atau poin pertama yang penting untuk disampaikan, samahatul walid al-imam al-athari as-salafi al-allamah al-syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala imamun jahbaz, atau di kamus juga bisa ditemukan kata jihbid.
Orang yang bisa mengetahui dan seluk-beluk kebaikan dan keburukan. Sehingga dia pandai mengkritik. Artinya kritikan itu tepat. Al-Jahbadh. Barakallahu fikum. Imamun Jahbadh. Alimun qawi. Beliau adalah imam yang pandai. Yang cendekia. Alimun qawi. Seorang yang berilmu, kuat keilmuannya. Rasikhun fil manhaj rusukhan azima. Betul-betul kuat atau kokoh dalam manhaj dengan kekokohan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Wali rusukhi, dan karena rusukhnya, karena kekuatan keilmuan beliau, kekuatan manhajnya beliau, dan kuatnya keilmuan beliau, wassalabatuhu, dan kokohnya beliau di atas al-haq, fa innahu yahabu kullu ahad. Sampai beliau itu disegani oleh semua orang. Fa innahu yuqirhu ahlus sunnah, beliau sangat dihormati oleh ahlus sunnah, wa yahabu ahlul bid'ah, dan disegani serta disungkani oleh ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Nah, yang seperti ini, barakallahu fikum, seperti beliau, iya beliau memang. Beliau yuwaqiru ahlus sunnah, dihormati oleh ahlus sunnah. Serta apa? Ditakuti dan disegani oleh ahlul bid'ah. Pertanyaannya, apakah semua orang seperti beliau? Apakah semua orang seperti beliau? Termasuk orang-orang yang dinasihati tadi itu. Apakah tingkat keilmuannya dan tingkat kekokohan manhajnya seperti Syekh Ibn Baz? Nah, ya kalau memang seperti beliau, kadar keilmuannya, ya, kaliber keilmuannya, kekuatan manhajnya seperti beliau, labas, nggak apa-apa, silakan. Tetapi kan itu mustahil. Kenyataannya kan nggak seperti itu. Nah, contohnya adalah seperti ayah yang memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya. Berdalil dengan asar Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang memerintahkan putranya Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya. Maka Abdullah bin Umar mentaati ayahnya. Fatallaqa zaujatahu. Maka Abdullah bin Umar menceraikan istrinya. Lah kalau kamu minta anakmu untuk menceraikan istrinya, apakah kamu seperti Umar? Nah, apakah Anda seperti Umar, kadar keilmuannya? Apa Umar terus kemudian sembarangan begitu saja memerintahkan putranya Abdullah untuk menceraikan istrinya? Ya, semuanya dengan ilmu, berdasarkan ilmu. Maka sama pula yang perlu disampaikan kepada mereka-mereka yang kalau dinasehati, lu ini manhajnya Syekh. Ya, ini caranya Syekh. Ini metodenya Syekh Ibn Baz. Kumpul sama semua orang. Majelisnya terbuka, nggak dibatasi. Ya kan? Dan beliau mau bergaul dengan semua orang. Duduk dengan ahlul bidah, dengan ahlul batil. Iya, maka jawaban pertama tadi, rusuh. Ya, keilmuannya bisa menghalus syubhat. Ya. Bisa apa? Mematahkan syubhat-syubhatnya mereka. Kuat keilmuannya, kuat manhajnya, ya. Kokoh di atas al-haq, gak mudah digoyahkan. Barakallahu fikum. Gak mudah digoyahkan oleh oleh Ikhwanul Muslimin, As-Sururiyah, Al-Qutubiyah, Tabligh dan yang lain sebagainya. Lah Anda itu loh, apakah seperti beliau? Nah, Anda itu loh, apakah keilmuannya, manhajnya, kekokohan di dalam berpegang teguh dengan al-haq, apa seperti beliau? Nah. Fahal anta imamun jahbad alimun qawi rasikhun fil ilm wal manhaj? Jawabannya kan enggak kan? Jawabannya tidak. Maka jangan menyamakan diri Anda dengan syekh. Karena duduk dengan ahlul bidah dengan ahlul batil itu beresiko. Beresiko.
Jangan terus kemudian tanpa ada resiko, beresiko. Yang bisa menyebabkan hati Anda bisa condong kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah berapa lama durasinya? Bisa 1 jam. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian al-amru tsani, poin yang kedua dari jawaban pertanyaan ini kata Syekh Ubaid, na'rifu an samahatihi rahimahullahu taala as-sad'a bil haqqi wa annahu la yakhafu fillahi laumata laim. Yang kita kenal dari diri beliau, dari Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, bukan tipikal orang yang mujamalah dan mudahanah. Bukan hanya orang yang tipikal kalau bertemu dengan ahlul bid'ah itu terus kemudian hanya bermanis muka, mujamalah, ya, hanya sekedar menjilat begitu saja. Enggak, abadan. Enggak bakal Syekh seperti ini. Tetapi beliau adalah as-sada' bil haqq. Dikenal sebagai orang yang enggak tedeng aling-aling. Artinya apa? Oh, menyampaikan al-haq apa adanya. Dan tidak takut menghadapi celaan para pencela ketika beliau berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika yakin isi materi nasihat yang beliau sampaikan didirikan di atas Al-Qur'an dan Sunnah hak, maka beliau sampaikan dengan terbuka, terang-terangan. Artinya apa? Enggak pakai syubhat, enggak pakai sindir-sindiran, enggak, langsung. Beliau sampaikan al-haq. La yakhafu fillahi laumata laim. Yaqulul haq wa yasda' bih. Ma'al hikmati wal mau'izati billati hiya ahsan. Beliau sampaikan apa adanya dengan penuh hikmah, cara hikmah, ya. Wal mau'izah, dan beliau memberikan mau'izah dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Barakallahu fikum, dan tetap dibantah oleh beliau. Ya, nanti insyaallah akan kita bacakan contohnya bagaimana Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala menyampaikan bantahan. Barakallahu fikum. Dan tidak terus kemudian mendiamkan kebatilan dari semua orang. Tidak. Bagaimana sikap dan mauqifnya beliau dan bagaimana gambaran manhajnya beliau, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, kita cukupkan sekian. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.